Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, atau siang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruktor di Java terutama. Jadi konstruktor itu boleh dikatakan adalah sebuah metode spesial gitu. Oke. Jadi dia adalah sebuah metode spesial di mana kriterianya antara lain satu, di sini nama dari sebuah konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah kelas browser misalnya, maka nanti dia akan memiliki konstruktor atau konstruktornya itu namanya harus sama dengan nama kelas. Jadi dia bukan kelas tapi dia adalah metode, tapi dia sifatnya metode spesial. Oke. Nah, kemudian selain itu konstruktor biasanya juga tidak mengandung tipe data kembalian seperti void, string dan lain-lain. Jadi secara definisi dia tidak akan memiliki tipe data kembalian. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konstruktor itu akan dipanggil saat pembuatan objek. Jadi kalau tadi kita membuat objek browser, maka nanti ketika tadi kita membuat sebuah kelas browser, kemudian kita membuat objek dari kelas browser tersebut, maka nanti konstruktor itu akan dipanggil pas atau saat pembuatan objek tadi, objek browser. Oke, itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara default semua kelas yang kita buat, semua kelas apapun itu dia pasti memiliki yang namanya konstruktor. Jadi meskipun kita tidak mendefinisikan konstruktornya, dia sudah pasti punya konstruktor. Nah, sekarang kita coba buktikan. Baik. Nah, kita coba untuk menulis sebuah program. Program ini misalnya aja untuk mendata sebuah kata atau untuk input kata kemudian menampilkan katanya. Nah, karena kita mencoba untuk mengangkat konsep tentang kata, maka di sini kita coba buat kelas yang namanya word atau kata, di mana isinya hanya ada satu properti. Propertinya adalah value. Kemudian di situ kita bikin konstruktor ini. Oke. Boleh kita lihat di sini word di sini sama dengan nama kelas di sini. Jadi karena ini memiliki ciri sebuah metode di mana di sini ada kurung buka, kurung tutup, kemudian ada body functionnya seperti itu, body method. Nah, tapi di sini dia tidak memiliki tipe kembalian. Jadi tidak ada void, tidak ada string seperti yang di bawah ini. Oke. Jadi ini cuma mengandung satu properti, kemudian dia ada konstruktor ini, di mana konstruktornya ini memiliki satu parameter. Jadi konstruktor itu boleh ada parameter, boleh tidak ada parameter. Jadi sama seperti metode biasanya. Yang membedakan tadi hanya dia tidak punya tipe data kembalian. Oke. Nah, yang dilakukan di dalam konstruktor ini antara lain hanya mengisikan word yang dimasukkan dalam parameter konstruktor ini ke value yang ada di sini. Nah, value yang ini bisa kita akses secara langsung seperti ini, atau bisa juga kita tambah dengan this. Oke. Nah, tapi karena di sini nama variabelnya berbeda, ini kita nggak pakai this juga nggak ada masalah, karena nanti nggak akan bentrok antara yang di sini dengan yang di sini, karena di sini beda nama variabelnya. Oke. Kemudian ada satu metode lagi di sini adalah get value. Get value ini nanti tujuannya untuk mengembalikan value dari objek word ini. Oke. Jadi ini adalah kelas word-nya yang ini merepresentasikan sebuah konsep kata gitu. Oke, jadi kata isinya ya nanti tulisan gitu ya, teks kata, satu kata. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan percobaan, kita membuat satu kelas lagi yang namanya kelas app. Nah, ini adalah kelas app yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan atau membuat objek dari word yang ada di sini tadi. Oke, kita sudah membuat kelasnya. Kita coba di sini. Nah, yang pertama di sini, misal nanti saya buat agar ini bisa kita input lewat keyboard. Kita definisikan objek input scanner, tipenya adalah scanner. Kita import dari java.util.scanner. Nah, ini kita buat objeknya new scanner, di mana nanti proses scanningnya itu didapatkan dari keyboard lewat system.in. Ini nyambel dari keyboard. Oke. Jadi ini di line 6 ini kita membuat objek dari kelas scanner
parameternya adalah ini. Tujuannya adalah agar kita bisa menangkap dari keyboard gitu, sehingga nanti ini bisa kita akses. Oke. Nah, kemudian yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuat objek aplikasinya dulu. Jadi karena ini adalah kelas utamanya, dimana ini adalah boleh dikatakan sebagai user interface-nya begitu, cuman tidak ada tampilan grafikalnya, hanya command line ini kebetulan. Nah, di sini kita buat objek dari aplikasi atau kelas app ini. Oke, app aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah objeknya, kemudian kita new app, create objek dari kelas app. Oke. Nah, kemudian setelah kita buat objeknya, maka nanti kita coba untuk memasukkan datanya. Oke, di sini ada metode yang namanya prepare word, dimana nanti kembaliannya adalah tipenya word. Kenapa kembalikan word? Karena di sini nanti akan saya tangkap di sini sebagai objek word, tipenya adalah word. Oke, ini adalah metode untuk melakukan pemrosesan atau input katanya atau wordnya. Kemudian di sini prosesnya adalah kita menampilkan teks ini, masukkan kata, kemudian kita mengentry katanya lewat ini input scanner.next. Ini bisa kita gunakan untuk input string gitu. Kemudian nanti akan ditangkap, diletakkan di objek entered word yang tipenya adalah string. Nah, setelah itu nanti kita buat objek wordnya, karena nanti kita ini yang dikembalikan bukan string tapi tipe data word, maka di sini kita buat objek word gitu, kemudian new word. Nah, ini adalah konstruktor word. Ini kalau kita lihat, yang tadi dikatakan konstruktor adalah sebuah metode spesial yang dipanggil ketika objek dari kelas tersebut dibuat. Jadi ini adalah metode yang ada di sini, di mana parameternya adalah 1 seperti ini. Sehingga di sini kita juga harus memasukkan yang tipenya sama, harus string. Oke, ini adalah yang dimasukkan di situ, kita jadikan sebagai parameter sehingga nanti kita bisa membuat objek word. Nah, kalau sudah terbuat objeknya, kemudian wordnya ini dikembalikan, di return ke sebelah sini, ditangkap sebagai objek word di sini, tipenya word. Nah, setelah itu langkah yang kedua ini sekedar untuk memasukkan sama mencetak kata gitu. Nah, ini di aplikasi atau di kelas app ini itu ada metode selain prepare word, ini juga ada print word yang difungsikan untuk mencetak katanya. Nah, parameternya 1 word atau kata yang nantinya mau dicetak. Isinya nanti kira-kira begini, system out println. Jadi ini sekedar menampilkan tulisan kata yang dimasukkannya apa. Nah, kemudian nanti dikonket dengan kata yang tadi dimasukkan ke parameter ini. Oke, jadi ini kita panggil lagi atau kita kirim pesan gitu, kita request ke aplikasi untuk mencetak kata print word. Apa yang kata apa yang dicetak? Itu word yang ada di sini, yang sudah diambil di entry di sebelah sini tadi. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Kita compile dulu. Oke, sudah. Sekarang kita jalankan. Nah, ini masukkan kata. Ini kita berarti sudah masuk di baris ke-17 ini, masukkan kata. Misalnya katanya adalah super. Kita enter. Nah, ini sudah langsung menampilkan karena ini setelah dientrykan tadi, dia dibuat objeknya, kemudian dikembalikan ke sebelah sini baris 12. Nah, setelah itu word, objek word yang ada di sini itu dijadikan sebagai parameter, dikirim ke metode print word yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, sehingga muncul kata yang dimasukkan sama dengan super, dimana super itu adalah ini kata wordnya. Kemudian karena dia adalah objek, kemudian kita pengen mengakses datanya tadi menggunakan get value yang tadi isinya adalah ini. Oke, nah ini adalah salah satu contoh konstruktor yang ada parameternya. Nah, tadi dikatakan juga bahwa konstruktor itu pasti ada di semua kelas meskipun tidak kita definisikan. Nah, contohnya yang mana? Contohnya antara lain yang ini. Nah, kelas app ini adalah sebuah kelas sama seperti word ini, cuman bedanya di sini ada metode khusus fungsi main atau metode main yang digunakan sebagai entry point. Nah, di sini kita lihat kita tidak mendefinisikan metode
app atau tidak mendefinisikan konstruktor di sini. Tapi di sini kita juga tetap bisa membuat objek dari kelas app ini menggunakan new app tanpa ada parameter. Jadi ini boleh dijadikan sebagai bukti bahwa setiap kelas itu pasti memiliki yang namanya konstruktor, meskipun di sini kita tidak definisikan secara eksplisit. Oke, jadi pasti semua kelas memiliki konstruktor. Ini contohnya, kelas app tidak kita definisikan secara eksplisit, tapi di sini bisa kita panggil konstruktornya. Oke, nah demikian sekilas tentang konstruktor. Jadi yang penting adalah tadi kita harus paham kriterianya. Konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelas. Nah kalau misalnya tidak ada, berarti dia sifatnya adalah konstruktor default, jadi ada tapi dia sifatnya implisit. Kemudian konstruktor itu tidak punya nilai kembalian, kemudian dia akan dipanggil ketika membuat objek. Jadi ketika di situ ada sebuah kelas yang bisa dibuat objeknya, otomatis dia pasti punya yang namanya konstruktor. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.